Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Saat ini saya berada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ya. Saya saat ini akan telusuri sesuatu yang luar biasa di dalam bumi ya. Lorong yang panjangnya lebih dari 1 kilometer teman-teman. Dan untuk memasukinya ya kita harus pakai pemandu. Dan kita ini beli tiket dulu dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Kuswanto. Pak Kuswanto ya. Untuk harga tiket masuknya berapa Pak? Ya, jadi ini untuk harga tiket ini kan ada 2 perda. Yang satu itu perda Bantul, yang satu perda Gunung Kidul. Bantul dan Gunung Kidul itu 10.000, terus yang Gunung Kidul itu 3.000 per orang. Dan untuk kondisi lorong bawah tanah gitu ya Pak ya, panjangnya hampir kurang lebih 1 kilometer gitu. Ya, kurang lebih 1,2 kilo. Adapun di sana itu menurut sejarahnya para simbah-simbah dulu atau para mubalik dulu, itu di sini itu tempat untuk berkumpul para wali songo dan menentukan bagaimana kita caranya membersih agama, termasuk perencanaan Masjid Demak Bintoro yang pertama kali oleh Sunan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu. Ini perkumpulnya di sini. Ini dan berada di mana Pak untuk alamatnya Pak? Kalau alamat ini kita di atas perbukitan Srunggo 1, Dusun Srunggo 1, Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Oke, dan wajib begitu ketika ingin menelusuri lorong tersebut atau katakan ini terkenal dengan Goa Cerme begitu Pak ya. Wajib harus jasa pemandu. Ya. Begitu, jadi Pak. Gini, kita ada 2 versi Mas. Pertama itu dari Dinas Pariwisata, itu kita hanya kita hanya menyampaikan tiketnya saja. Yang untuk pemandu dan peralatan yang lain itu yang ngelola kan warga sekitar ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk kita meningkatkan sumber daya manusia warga sekitar. Nah, adapun untuk jasa pemandu itu yang wajib kita lakukan untuk istilahnya wisata domestik itu 70.000 dalam satu rombongan maksimal 10 orang, dan selebihnya nanti seandainya lebih dari 10 orang itu per hanya 7.000. Kenapa harus menggunakan pemandu Pak? Ya gini, jadi kita bukan pengen istilahnya semata-mata mencari penghasilannya, karena di dalam itu ada sekitar 19 cabang yang sampai saat ini belum tereksplor. Ya, belum tereksplor. Pertama tuh belum sampai tembusnya di mana, baru satu yang panjangnya kira-kira 1,2 kilo itu yang baru bisa kita akses. Dan itu dengan adanya setiap titik nanti di dalam ada mungkin dari kita teman-teman pemandu bisa menjelaskan, ini tempatnya misalkan katakanlah untuk seperti air yam-yam itu ada sejarahnya seperti apa. Itu di setiap titik itu ada cabangnya Mas. Ada cabangnya, jalan itu pun belum sampai saat ini belum ketemu sampai nembusnya di mana itu. Jadi sejarah singkatnya merupakan petilasan dari para wali songo. Ya, betul sekali. Dan tidak menutup kemungkinan di zaman kerajaan pun juga memanfaatkan lorong tersebut. Ya, gitu, menurut ceritanya yang kita pelajari, yang kita baca, itu sebetulnya ada 2 versi. Versi pertama peninggalan para wali, versi kedua ada istilahnya seperti persembunyian Diponegoro. Tapi yang persembunyian Diponegoro ini belum muncul di publikasi karena itu hanya bersumber dari warga lokal yang belum valid sumbernya, makanya dari Dinas Pariwisata belum menerbitkan itu. Jadi yang kita munculkan di situ, dan perlu juga diketahui awal mulanya ini bukan wisata biasa. Ya, karena ini dulu katakanlah
seperti wisata religi. Nah, dulu mulai tahun 96 kurang lebihnya itu setelah dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi itu memang kita dibuka untuk umum, tapi sebelumnya banyak wisata itu yang untuk istilahnya religi. Bahkan nanti di dalam mungkin ketemu hal-hal yang seperti itu. Kita istilahnya ngikuti aja dengan alur pemandunya, karena bukan pemandunya tuh bukan pinter, bukan apa-apa, tapi karena sering sekali dia berinteraksi dengan alam yang di dalam itu, mereka setidaknya sudah lebih tahu daripada pengunjung yang lain. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Kuswanto, kebetulan kami selaku koordinator objek wisata Gua Cermai yang diperintahkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Batu. Terima kasih, Bapak. Ini di Ketian berapa MDPL, Pak? Ini kurang lebih 1.200 kurang lebihnya kalau nggak salah. 1.200 MDPL. Wih, pantesan kita ke sini naiknya agak nanjak tadi. Kayak gitu loh, itu pemukiman warga di bawah. Artinya lorong ini berada di atas gunung, Pak ya? Di atas perbukitan. Di atas perbukitan begitu ya. Gitu. Oke. Oh, itu Gua Cermainya kan? Gua Cermai Di dalam situ. Jadi selain Gua Cermai sekarang ada objek tambangan yang Apa itu, Pak? air terjun Penawangan itu yang berada di bawah. Oh, beda tempat dengan sini. Kalau Gua Selarung itu mana, Pak? Gua Sarung itu daerah Bantul Barat. Oh, tak kirain masih satu lokasi. Nah, ini teman-teman, kita sudah hampir sampai ini. Dipandu sama Pak Daru. Pak, kenapa ada maskot ini, Pak? Patung orang naik kuda. Itu di Ponegoro itu, Pak? Bukan? Jadi salah satu mubalek, cuman kemarin itu ada salah satu pengunjung spiritual yang dapat petunjuk suruh bikin ikon kuda. Itu menggambarkan Itu teman-teman. mubalek atau sosok pahlawan gitu ya. Ya. Seperti ini ya tempatnya. Ada ikon kuda di situ. Nah, itu ada patung Buddha dan kita naik ini, Pak ya? Iya, naik lewat tangga. Airnya deras nggak, Pak? Nggak terlalu deras? Enggak terlalu deras. Itu sumber air yang keluar dari guanya itu memang dari dalam, Pak ya? Iya. Bukan tembusan dari daerah yang lain. Jadi sumber mata air bisa dikatakan sumber mata air murni ya. Jadi nggak ada sambungan dari sungai Yang lain gitu luar ya. luar gua gitu ya. Sumber mata air murni. Memang benar-benar sumber mata air dari dalam gitu ya. Oke. Di sungai bawah tanah lorong gua ini. Wih, kita sampai teman-teman. Sampai di pintu masuk mulut guanya Mana, Pak, itu meja? sebelah sana. Oh, sebelah sana. Dan seperti ini ya, teman-teman. Jadi di luar pun ada 5 mulut gua kecil seperti paling timur ini. Tapi dalam itu, Pak? Enggak, cuman sekitar 5 meter. Ini bisa dilihat. Oh, 5 meteran. Ya. Oke. Ada 5 mulut gua. Nah, yang pertama ini yang paling timur namanya Gua Kaum. Jadi Oh, yang barusan, yang ini yang itu. posek sini. Oke. Kalau ini yang Gua Cermai atau Gua Selamat, pintu masuknya namanya. Oh, pintu masuknya. Ya, terus yang sebelah kanan sana ada 3, ada Gua Dalang. Oh, yang situ. Ya. Itu juga ada gua lagi. Mulut guanya maksudnya, Pak ya? Ya. Tapi yang di dalam nanti nyambung gitu ya. Enggak, jadi yang sana cuman cekungan-cekungan untuk spiritual. Oh, istilahnya untuk bertapah gitu ya? Oke. Pintu utama namanya Gua Selamat. Ini pintu utamanya dari Gua Cermai. Gua Selamat. Nah, ini untuk apa, Pak, ini? Nah, ini yang seperti dikatakan Pak Kuswanto tadi, selain untuk wisata umum, liburan, ini juga untuk wisata spiritual. Oke. Jadi sebelum adanya objek wisata masuk, memang dulunya sering digunakan untuk spiritual. Oke. Ya, Pak, mungkin kita salam dulu. Jadi untuk sebelum kita masuk, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita masuk diberi keselamatan mulai masuk sampai kita kembali ke keluarga. Amin, amin. Ya. Nah, mari monggo. Monggo, Pak. Ya, bismillah, selamat. Tangganya ini berapa ini, Pak?
Turun teman-teman. Sampai ke bawah ini berapa meter kedalaman? Sekitar 6 meteran kurang lebih. 6 meter. 6 meter dan gelap. Sudah mulai gelap ini teman-teman. Sudah mulai air. Itu lumpur Pak? Bukan? Kanan ini ada batu tertutup lumpur. Awas Kang, awas Kang. Izin. Oh, gak deras Pak ya airnya Pak ya? Tenang gitu. Dan kita sudah mulai masuk ini air ya. Pelan-pelan saja Pak ya. Airnya mulai dari bawah itu nanti bisa ada yang seperti Sampai ke pusar. Oke. Tapi kalau dalam nanti dengan bilang nggak ya, biar nanti alat kita ke atas. Wih, kayak gitu teman-teman. Pemandangan di atas. Jadi untuk pengunjung masuk untuk wisata itu bisa menikmati beberapa ornamen atau beberapa bentuk jenis alami terbentuk dari gelombang air yang di musim hujan ada aliran atau netes gitu. Jadi bervariasi jenisnya. Ini lebarnya berapa Pak ini Pak? Kalau untuk lebar bervariasi juga, jadi ada yang 5 meter, ada yang 4 meter, bahkan ada yang lebih dari 5 meter. Wih, kita sudah ini Pak, lumayan cukup dalam udah Pak. Ini sampai lutut udah Pak. Pak, ini istilahnya seperti masuk ke tembus sampai pantai selatan gitu ya Pak, arah ke selatan ini berarti. Arahnya memang ke selatan, jadi banyak orang mengatakan buat ini tembus ke pantai selatan gitu ya. Itu tembus Istana Nyi Roro Kidul gitu ya. Desas-desusnya seperti itu. Desas-desusnya seperti itu. Tapi untuk sebenarnya memang pintu mulai dari masuk sampai ke pintu keluar itu 1,2 kilo kita nanti keluar ke perkampungan daerah Gunung Kidul. Terus baru nanti kita lanjut ke Parangtritis, jadi bukan langsung ke pantainya. Gitu, ya. Pak Mon, ini Pak, agak madep ke sini dulu bentar Pak. Oke, wah udah. Aku lihat ini Pak, kontrol ini, click onnya. Wih, ini berapa ini Pak tingginya Pak? Besar dan panjang ini saudaraku. Ya mungkin 10 ya Pak ya. Kurang lebihnya 10 meteran. Wih, apa itu yang netes? Jadi nanti ada yang ada jongkok. Apa itu nama? Istilah apa itu? Jadi maksudnya jalannya itu atapnya kan juga bervariasi ya. Ada yang tinggi, nanti ada yang rendah. Dalam ini. Ini turun ya. Ini dalam ini teman-teman. Ini jernih ya Pak berarti. Ini dalam ini. Wih. Bentar Pak. Wih, udah hampir pinggang ini. Wih, Masya Allah. Jadi ini tercipta dari jutaan tahun yang lalu kalau melihat dari kondisi besarnya stalaktik. Dan awas teman-teman, ternyata ini ada ikannya juga Pak. Ada juga ya. Jadi untuk ikannya memang ada beberapa jenis ikan seperti sidat atau belut besar. Oh sidat. Ya. Oh kasih ular itu Pak. Yang kayak ular. Kayak belut itu loh. Tapi itu jarang saya berani keluar ya. Enggak semua orang Bisa melihat. Ya. Ini istana alam ini Pak. Nah, ini untuk ornamennya kurang lebih ini. Masya Allah. Kita diantar sama Pak Daru. Tapi tidak ada pengeluarannya ini Pak. Ada. Jadi nanti kita masuk kalau sudah berapa puluh meter nanti kita bisa menemukan tempat-tempat mereka bergelantungan ya. Tapi tidak bau ya Pak ya? Ya, kan ada juga nanti yang agak bau gitu. Airnya karena mengalir terus kan. Ya. Jadi oksigen di sini Insya Allah ya Aman ini ya? aman gitu loh. Karena airnya mengalir. Pak sebentar Pak, aku tak menikmatin pemandangannya Pak. Bentar Pak ya. Ternyata belakang kita seperti ini. Oh, bahkan seperti apa ini? Hiasan-hiasan istana itu ya. Kayak lampu ini loh. Iya. Ya ini Pak. Kalau gak waspada bisa kebentuk ini. Pak, mohon maaf. Biasanya tempat-tempat seperti ini lembah itu kan dihuni oleh ular Pak. Apa enggak ada ular? Jadi ini ya, untuk ular kan ada beberapa jenis ya. Antara ular itu buta sama pendengaran tajam. Ular? Ular itu kan ada yang cirinya
buta, ada juga yang cuman pendengarannya tajam, buta tapi pendengarannya tajam, tapi ada yang pandangannya jelas tapi pendengarannya kurang. Begitu. Jadi selama ini aman untuk dari binatang seperti itu. Ya kita nggak bisa bilang nggak ada ya. Yang jelas yang namanya alam kita nggak tahu gitu ya. Tapi selama ini aman. Wih, kayak gini Pak. Tapi untuk goibnya itu Bentar kan. Ini loh bentuknya loh. Kayak semacam gajah-gajah yang lagi menunduk besar gitu di sini. Allah. jadi ini seperti apa ya? Ini membentuk sendiri. Ini mungkin terbentuk jutaan tahun yang lalu ya Pak? Iya, Pak itu kok ada gayung Pak? Iya. Jadi kita berjalan hampir 100 meter ya. Iya, kita menuju tempat untuk spiritual pertama yang dinamakan Sendang Yam-Yam Gua Cerme ya. Oh, ini namanya Seperti air zam-zam gitu kan? Ya, semacam itu. Wih, ini sering kali digunakan untuk pengobatan Jawa atau pengobatan alat spiritual ya. Jadi untuk pemandian, untuk minum, untuk dibawa pulang, untuk pengobatan medis ya. Seperti itu. Ini makanya ada ini enggak? Ada cerita dari salah satu mungkin pengunjung yang mungkin sembuh setelah meminum air zam-zam ini Pak? Kalau untuk cerita banyak Mas ya. Jadi sering kali mereka setelah ya katakanlah hajatnya terkabulkan itu sering yang datang kembali untuk melakukan selamatan atau syukuran. Jadi di situ berbagi sedekah ala syukuran matang seperti itu. Kenapa dinamakan zam-zam Pak? Jadi ini untuk cerita yang bisa disambung sampai sekarang. Ini menurut cerita ini sumber mata airnya asli, tapi ini salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu dulu ibad dengan tanah Jawa yang harus ke tanah suci jauh gitu ya. Jadi untuk menurut cerita surban dari beliau dimasukin ke tanah suci digabungkan sama air lokal di sini. Begitu. Ya. Berarti ini bisa langsung diminum, Pak? Bisa. Coba minum. Gak bisa aku pegang dua perangkap. Mungkin kita ini. Jernih ini berarti ada sumber mata air di atas itu. Sepanjang musim ini nggak pernah kering. Oh, tidak pernah kering. Nggak pernah kering. Nggak pernah surut. Nggak pernah kering. Lanjut. Oke. Itu ada itu Pak ya? Iya. Ada tempat perbukaan atau persajian begitu ya Pak. Sugo lek ngarane wong Jawa. Oke. Sajen. Pak ini kayak orang duduk Pak. Lagi orang bertapa ini. Katanya di sini ada orang bertapa ya dulu. Oh sering kali Mas, sering kali ada orang bertapa ya, sebenarnya walaupun bukan petapa ya, istilahnya seorang pelaku gitu lah, pelaku spiritual. Gitu. Jadi Di sini ya. Tapi kalau dulu memang sering ada yang dari paling pendek 1 hari 1 malam, ada 3 hari 3 malam, ada 7 hari 7 malam. Oh ini kan seperti orang Yang lama itu bisa 40 hari 40 malam. Tanpa minum, tanpa makan, tanpa cahaya. ini loh kayak orang duduk atas sini. Kayak macam gini ya. Wih, masya Allah kayak gini loh teman-teman. Bentar Pak. Wih, luar biasa ini teman-teman. Ini loh, stalaktiknya kayak gitu loh, sampai berkilauan. Tuh bisa di ini ya. Ini mungkin sebagai takaran kita ataupun pembanding bahwasanya airnya itu cukup deras setelah nyampe sini Pak ya. Di sana ada sumber atau memang aliran sungai atau gimana Pak? Jadi aliran sungai ini kumpulan dari sumber mata air dari beberapa cabang atau batasan atau rembusan yang dari kanan kiri itu kan mengumpul di tempat yang paling rendah seperti air ini. Sehingga membentuk sungai. Loh kan, ini kayak kepala buaya ini. Oh iya. Kayak kepala buaya ini Pak ya. Kayak kepala buaya. Kalau dari atas ini. Dan ini sudah mulai dalam ini. Ya kita masuk ke dalam. Aduh. Insyaallah. Wih. Luar biasa teman-teman. Ini ya kita naik
Lewat sini atau lewat air saja ya Pak ya? Biar tidak naik turun. Ya seperti ini. Dingin kan. Pak, katanya beberapa waktu lalu ada orang yang kesurupan, Pak. Oh iya. Jadi itu kan faktor bawaan juga. Memang seringkali punya riwayat seperti itu. Oh, orangnya. Ya. Terus di dalam mungkin agak kosong, takut atau gimana. Terlalu halu mungkin Pak ya, bisa jadi sehingga kesurupan. Kesurupan itu sering diduga atau diganggu sama temennya. Gitu. Terus akhirnya kan pola pikirnya jadi lain gitu ya. Wih, masya Allah. Tapi anehnya tidak terlalu banyak mengeluh kan? Ya, belum ya. Itu ruangan apa Pak? Atas itu Pak? Nah ini titik yang kedua, ini yang dinamakan Mustoko. Mustika atau Mustoko? Mustoko itu bahasa Jawa ya, kepala artinya. Jadi untuk menurut cerita yang bisa di. Bentar Pak. Mungkin bapaknya berdiri di sini Pak, di titik ini Pak. Bisa naik Pak? Kita naik ini. Iya. Nanti lewatnya bawah. Oh, lewatnya di bawah. Ya. Jadi ini gua Mustoko yang sering digunakan untuk spiritual juga. Jadi kenapa dinamakan Gua Mustoko? Kalau sekarang Gua bekas Mustoko ya. Jadi menurut legenda atau cerita yang bisa disambung sampai sekarang, ini ada sebuah batu yang berbentuk kepala masjid atau mustoko gitu ya. Jadi itu murto atau menghilang tahun 1965. Hilang dengan sendirinya gitu Hilang Pak. dengan sendirinya. Oke. Jadi batu tersebut digunakan sebagai pertanda untuk orang-orang yang spiritual, bila mana setelah selesai melakukan spiritual kuat ngangkat, berarti apa yang diinginkan bisa terkabulkan seperti itu. Ya, lanjut Pak. Ya, seperti itu ya. Kita lewat dua ini ada di kepalanya. Ada berapa meter kita sudah masuk ini Pak? Ini kurang lebih baru sekitar 160-an. 160. Ya. Berarti Berarti kurang lebih 800 kurang 800-an ya Pak? Iya. Jadi kurang lebih 1 kilo lagi kan. Oh 1 kilo lagi? Ya, dari 1,2 kilo. Oh 1,2 ya Pak? Wih, kita menunjuk. Harus mundur ini ya? Ya, ini ada di kepalanya. Ini tembus tadi. Seperti ini banyak Jadi untuk pengunjung wisata ini juga menikmati ornamen seperti yang di dalam yang biasa. Oh ini Ornamen yang bisa menikmati. Masya Allah. Kayak kristal Pak ya? Ya, semacam. Jadi itu perpaduan antara kaporit sama pasir kuarsa ya, yang berbelit-belit itu sebenarnya pasir kuarsa. tapi seperti berlian gitu Ya, kan? seperti kristal. Kristal ya? Ini baunya Ini semakin tinggi. sudah mulai terasa ini ya? Ada yang ini enggak Pak? Longsor atau patah begitu? Kalau 1-2 mungkin ada ya. Jadi untuk kejadian gempa 2006 ya tahun 2006 itu hampir 89% dalam gua aman. Oh dalam gua malah aman? Ya, 99% ornamen dan sebagainya aman. Wih, Masya Allah. Bismillah. Selamat